dalam rangka membuat lubang untuk tanaman buah durian. Moga-moga pas saat nanti saya pensiun, nah ini durian ini nanti sudah bisa mulai berbuah. Jadi sebelum pensiun dan sebelum saya tempati di sini, saya masukkan dulu duriannya. Moga-moga bisa tumbuh dengan baik. Sembari latihan jadi petani, pulang kampung, ingin menyatu dengan alam, dengan petani yang menurut saya petani itu keren. Tanpa ada petani, orang kota mau makan apa? Ya, tanpa sekaligus mengimplementasikan ilmu yang sudah dipunya, walaupun bukan asli petani, tapi karena sudah punya ilmunya, ingin menerapkan apa yang selama ini sudah saya praktekkan, tapi berhubung waktu yang nggak ada karena masih ada kesibukan di tempat kerja, ya ini gini caranya, ingin mempraktekkan apa yang sudah pernah dipunya, ilmu yang pernah saya pakai. Moga-moga tempat ini atau tanah ini bisa menjadi berkah buat saya pada saat pensiun nanti. Oke. Cangkul yang dalam. Nerusin bikin lubang buat tanam durian bawor. Karena ternyata di dalam tanah tuh banyak batunya gede-gede, jadi harus menyingkirkan batu-batunya dulu. Karena di sini ini merupakan kaki Gunung Slamet. Nah, kalau namanya kaki gunung itu ya pasti di sekitarnya banyak batu-batuan gede-gede. Nah, cuman kelebihannya di sini nih tanahnya subur sekali. Nah, di belakang saya itu ada jalan desa. Jadi lokasi ini menghadap ke timur. Nah, di belakang saya itu sana timur. Jadi ini lokasi yang sesuai dengan harapan, karena pengen punya tempat tinggal yang menghadap timur. Jadi kalau pagi itu bisa mendapatkan asupan energi dari matahari pagi. Jadi kalau pagi bisa santai-santai sambil dengerin musik sambil nyeruput kopi, sambil dengerin perkutut. Nanti teman-teman kalau sempat saya buatkan video keindahan alam di sekitar calon tempat tinggal saya nih, calon rumah singgah untuk pensiunan. Ternyata calon lubang yang untuk nanam durian ada batunya besar sekali nih. Ini mau nggak mau harus disingkirin dulu. Karena menurut perhitungan saya untuk letak tanam ini pas di sini. Nah, jadi nanti seandainya
di sini dibuat kandang kambing tuh di belakang sana. Nah, di sini tanaman durian, tanaman durian. Nah, di sana nih, ini calon kolam nih teman-teman. Ini calon kolam nih. Kebetulan di belakang sana tuh, nah di sana tuh kali tuh. Jadi nanti kolamnya itu ambil air dari kali belakang. Nah, di sana nah itu calon tempat tinggal saya di sana. Jadi nanti di belakang sini nih, ini nanti bisa buat berkebun. Terus yang ujung-ujung sini nanti rencana buat kolam penampungan ikan-ikan yang sudah besar. Jadi nanti yang di belakang sini, nah yang di sini untuk pembesaran, penebaran bibit. Nanti kalau udah besar baru dipindah di sini nih. Saya bikin kolam-kolam di sini. Nah, sini kolam. Nah, di sini kebun. Nah, situ lubang durian tuh. Nah, lubang durian. Jadi saya rencana nanam durian 3. 1, yang 2 di situ. Ini yang ketiga. Nah, ini yang dapat batu besar ini. Moga-moga ini nanamnya susah. Moga-moga nanti jadi berkah. Oke, Mbak Ramalan butuh bantuan? Nanti aja. Oke, kalau butuh bantuan angkat tangan ya. Oke, siap. Oh, ini juga calon lubang tanam ini juga batunya. Waduh. Nah, wih, dikumpulin bisa buat pondasi tuh, Bah. Iya. Nah, kayak gini nih di desa. Kita sambil istirahat nih. Ini makanan kampung saya ini, mendoan. Mendoan makanan kampung saya nih. Ngopi-ngopi. Ini, Bah. Kan, Bah. Kita sedang istirahat nih, mau makan-makan dulu. Yo, medang-medang sih apa-apa. Matangi mengkok. Ini nanamnya dibuka dulu yang paling bawah, nah, supaya nggak rusak nih. Ini baru, nah masukkan di sini. Kayaknya masih kurang.
Oke. Ini karena mataharinya dari sana. Oke, saya rasa begini cara nanam teman-teman. Ya, sebenarnya nih jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Karena nih saya nanam ini modal nekat. Karena apa? Lubang baru saya bikin, langsung saya tanam. Dan tanpa menggunakan pupuk. Nah, karena kenapa? Karena saya yakin dari segi pengamatan saya, tanah di sini sudah bagus. Jadi kebetulan ini masih ada hujan-hujan sedikit, jadi saya masih berani untuk, boleh katakan, berspekulasi untuk menanam pohon durian ini. Oke, semoga apa yang diharapkan bisa tercapai. Nah, ini dilanjutkan oleh Mbah Ramlan penanamannya dengan teknik yang sesuai dengan arahan saya. Nah, itu nanti dibikin gundukan. Tanaman duriannya sudah selesai ditanam. Ini yang jenis durian musangking. Durian musangking ini. Nah, ini karena lokasi tidak terpantau atau jarang dikunjungi teman-teman, jadi ini sengaja saya bikin pagar begini biar aman. Walaupun saya udah titip sama tetangga di sebelah, tapi kalau misalkan nggak dipagar gini, takutnya anak-anak yang pada main-main di sini tangannya gratil nanti. Atau mungkin tukang ngarit. Nah, tukang ngarit ini teman-teman yang bahaya. Sebenarnya di sekitar ini waktu lalu udah saya tanamin porang teman-teman, tapi karena tukang ngarit banyak, walaupun sudah ditegur sama tetangga saya yang saya titipi, tapi ada istilahnya tukang ngarit yang lain yang nggak terpantau. Jadi mereka nggak tahu tanaman itu, dianggapnya tanaman nggak
nggak berguna atau menurut orang di sini dianggapnya tanaman ini apa, suwak teman-teman, dianggapnya suwak, jadi dianggapnya nggak bisa dimanfaatkan. Jadi karena ketidaktahuan mereka, jadi pada saat ngarit ya ikut dibabat teman-teman. Tapi tadi waktu saya gali lubang ini dan lubang yang di sana tuh, itu beberapa saya temukan masih ada umbi-umbinya yang tertanam, dan umbi itu nanti pada saat tahun depan musim hujan lagi itu bisa tumbuh lagi teman-teman. Nah, tadi saya udah tanam lagi, dapat beberapa umbi saya tanam di sana tuh. Moga-moga nanti bisa tumbuh. Memang sengaja saya kasih tanaman itu teman-teman, karena tempat ini kan nggak terpantau saya setiap hari. Jadi ya saya ibaratnya nanam itu ya gambling, syukur-syukur hidup, syukur-syukur enggak. Cuman artinya orang tahu Pak kalau tempat ini ada yang punya yang durian duri hitam. Tapi saya dapat bibitnya masih kecil teman-teman, masih kecil. Nah ini duri hitam tapi udah kaki 3 nih. Moga-moga ya teman-teman, moga-moga bisa hidup. Kalau yang itu, yang ini durian bawor teman-teman. Ini durian bawor. Oke teman-teman, mungkin saya dalam memberikan narasi ya asal ya teman-teman, karena saya nggak bermaksud untuk bikin vlog. Cuman ini saya bikin video ini saya pakai untuk dokumentasi saya pribadi, jadi supaya saya tahu perkembangan dari tanaman yang sengaja saya tanam di sini. Ya doakan ya teman-teman ya, moga-moga durian bawor ini atau durian musangking sama duri hitam bisa tumbuh dengan normal. Karena jujur aja saya nanam durian ini karena saya hobi makan durian teman-teman. Jadi saya pengennya nanti saat tempat ini saya tinggali, saya udah ada durian, sudah ada tanaman durian. Jadi kalau seandainya musim ibaratnya nggak perlu mengeluarkan duit buat beli durian yang harganya fantastis. Karena teman-teman durian bawor ini di tempat kami, di tempat asalnya di daerah Kemeranjen, Alas Malang, itu per kilo itu terakhir saya dengar sudah sampai 80-85 ribu per kilo. Per kilo itu termasuk kulitnya loh teman-teman, bukan per kilo sudah dikupas, per kilo termasuk kulitnya. Mungkin kayaknya info terakhir mungkin bisa sampai 90 ribu per kilo. Oke teman-teman, moga-moga apa yang saya tanam ini bisa tumbuh dengan normal. Nah ini duri hitamnya. Ini memang saya dapat bibitnya masih kecil teman-teman, masih setinggi ya sekitar 75 cm. Daripada nggak ada teman-teman, jadi saya nekat saya tanam, moga-moga sih bisa tumbuh. Nah, ini teman saya nih, teman karib saya, Mbah Ramelan, yang rajin. Mbah Ramelan ini tangannya ya mirip-mirip dengan saya, ini tangannya dingin. Jadi kalau nanam apa aja ini mudah sekali tumbuh. Ya mungkin sama-sama tangan dingin teman-teman, jadi kita cocok nih, udah lama berteman dengan Mbah Ramelan nih, teman seumur hidup. Amin. Nah ini memang teman-teman, ini sengaja nanti tempat ini saya pakai untuk rekreasi saya,
untuk hiburan saya pada saat nanti pensiun. Nah ini tempat ini. Nah ini nanti kolam teman. Nah itu selokan tuh. Nah itu selokan. Udah kelihatan tuh. Di batas tanah saya itu pohon kelapa ini sampai dengan itu batas tanah saya. Nah ini nanti calon kolam teman-teman. Ini memang rencana saya nanti kalau pensiun, durian udah tumbuh, durian pada tumbuh, yang ini tumbuh saat musim durian, atau mungkin ikannya udah besar-besar. Saya senang teman-teman mengumpulkan teman-teman, ya, teman-teman yang sudah puluhan tahun bersama bekerja bareng di tempat kerja bareng. Ya, saya maunya setelah pensiun, tali silaturahmi kita nggak pengen terputus setelah selesai atau berhenti bekerja. Saya pengennya tempat ini nanti jadi ajang reuni buat teman-teman. Nah, itu di sana itu udah kalau pagi teman-teman, kalau suasananya cerah itu Gunung Slamet kelihatan teman-teman. Nah, jadi saya senangnya di sini nih. Pokoknya begitu pagi hari buka jendela udah langsung lihat sawah yang hijau, Gunung Slamet yang gagah, tinggi menjulang. Nah itu karena saya senang itu buat terapi otak biar nggak cepet pikun. Biar ada hiburan di sini. Ya doakan ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya impikan ini sebenarnya keinginan saya dari dulu, sejak zaman saya masih kecil itu sudah kepengen hidup di desa. Karena saya dari kecil itu hidup di kota, sudah di kota Semarang, kota besar. Jadi dari kecil itu saya udah berangan-angan hidup di desa. Makanya dulu itu saya kalau pelajaran seni menggambar itu selalu senangnya gambar pemandangan. Pasti gunung, sawah. Kalau laut jarang, karena laut tiap hari lihat. Kalau gunung, sawah itu imajinasi saya. Karena saya belum pernah ke gunung atau ke laut atau ke desa. Nah ini angan-angan saya dari kecil, ingin saya wujudkan di tempat ini. Tempat yang damai, tempat yang teduh, tempat yang bisa untuk menghabiskan masa tua, untuk merenungi dan mendekatkan diri pada Tuhan. Amin, amin.